Rahasia Perjanjian Jokowi dengan Lucifer. Oleh Christovita Wiloto. Chairman Strategik Indonesia. 1. Allah membuka tirai. Di hadapan tahta Allah yang kudus, seluruh perbuatan yang disembunyikan manusia akan disingkapkan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia yang memeriksa hati. Penulisan ini bukan berdasarkan kebencian, tetapi karena kasih akan bangsa, kasih akan kebenaran, dan kasih akan Allah. Sejak 2014, rakyat Indonesia menyaksikan kehadiran seorang tokoh bernama Joko Widodo atau Jokowi, yang dieluk-elukan sebagai pemimpin sederhana, tapi ternyata membawa bangsa ini masuk ke dalam gelombang kegelapan yang dalam. Tuhan, melalui Roh Kudus-Nya, membukakan rahasia kepada umat-Nya agar bangsa ini tidak dibinasakan karena kebodohan rohani. Sebab firman-Nya berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Hosea 4 ayat 6. Maka hari ini, marilah kita membuka mata hati, menyimak dengan hati yang takut akan Tuhan, karena perjanjian antara manusia dan Lucifer bukan sekadar teori, tetapi kenyataan yang membawa konsekuensi spiritual, politik, dan ekonomi bagi seluruh bangsa. 2. Awal mula perjanjian, kapan dan mengapa? Perjanjian ini dimulai sekitar tahun 2009, sebelum Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada masa itu, ia telah mulai dikenal oleh elit kekuasaan yang terhubung dengan jaringan dunia gelap, yang mengabdi bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kekuatan gelap yang sejak awal telah memberontak kepada Allah, yaitu Lucifer. Lucifer tidak pernah datang sebagai makhluk mengerikan. Ia datang sebagai malaikat terang, membisikkan tawaran, kekuasaan, pengaruh, kekayaan, dan pengendalian terhadap bangsa. Saat itu, Jokowi dihadapkan pada dua pilihan, bersandar kepada Allah yang hidup, atau menerima jaminan percepatan karir dari entitas yang menamakan dirinya penerang. Ia memilih yang kedua. Jokowi menandatangani perjanjian itu bukan dengan pena dan kertas, tetapi dengan jiwa dan kehendaknya. Dalam ruang tersembunyi, ia menyatakan kesetiaan kepada Lucifer dengan kalimat, "Saya serahkan diriku sepenuhnya agar Indonesia tunduk padaku. Pimpinlah aku." Maka dimulailah fase-fase pengangkatan, pembungkaman lawan, dan perancangan sistem manipulasi publik. 3. Bentuk-bentuk perjanjian dan prakteknya. Perjanjian ini disegel melalui beberapa ritual yang ditutupi dalam simbolisme politik dan budaya. Di antaranya, pengorbanan diam-diam, banyak rakyat kecil dikorbankan melalui kebijakan busuk, kelaparan, dan pembiaran pandemi dan bencana. Penghinaan atas simbol suci bangsa, dengan memanipulasi lambang negara, sila-sila Pancasila, dan institusi suci seperti pendidikan, pengadilan, dan keagamaan. Penipuan massal, melalui media dan propaganda, membentuk opini seolah dirinya utusan langit. Lucifer memberi imbalan, pengaruh global, pengamanan dari elit dunia, dan karisma publik. Tapi, seperti semua perjanjian gelap, itu disertai konsekuensi. 4. Apakah Jokowi tahu konsekuensinya? Jokowi tahu sebagian, tapi tidak semuanya. Ia tahu bahwa untuk memelihara kekuasaan itu, ia harus membungkam orang-orang benar, mengorbankan sahabat yang melawan, menghancurkan keluarga rohani dan biologisnya sendiri jika mereka membelot. Ia tidak tahu bahwa konsekuensinya termasuk jiwanya akan diambil pada waktu yang tidak ditentukan. Anak-anaknya akan menuai kutuk perjanjian itu. Bangsa Indonesia akan mengalami penderitaan yang tak tertahankan kecuali Tuhan sendiri campur tangan. Ia menyebut Lucifer bukan sebagai setan, tapi sebagai penuntun, atau kekuatan dalam diri, atau intuisi besar. Ia menganggap suara itu sebagai ilham, bukan godaan. 5. Konsekuensi langsung bagi keluarga, kabinet, dan kolaborator. Perjanjian ini menyebabkan, bagi keluarga, perpecahan dalam ikatan batin, sebab roh perjanjian itu memisahkan kasih sejati dan menggantinya dengan kekuasaan dan kepentingan. Anak-anaknya akan menjadi alat propaganda, bukan pewaris nilai kebenaran. Istri dan kerabatnya dipaksa diam, tunduk, atau dipinggirkan secara halus. Bagi kabinet dan kolaborator, mereka tunduk bukan pada konstitusi, tapi pada narasi kekuasaan dari pusat kegelapan. Banyak dari mereka terseret dalam dosa kolektif, kehilangan moral dan keberanian, serta menjadi pion dalam sistem kejahatan sistemik. Siapapun yang mencoba keluar dari sistem ini mengalami isolasi, pemiskinan, atau kematian karakter di media massa. 6. Penamaan dan penyamaran Lucifer oleh Jokowi. Lucifer disebut oleh Jokowi dengan berbagai istilah samar, antara lain
energi spiritual nasional, suara keheningan, nafas kebangsaan, cahaya batin. Istilah-istilah ini menyembunyikan fakta bahwa Lucifer menyamar sebagai ilham, bukan iblis. Inilah bahaya terbesar, kebohongan dibungkus dengan kebaikan. Seperti Yesus berkata serigala berburu domba. Matius pukul 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 7. Arahan Tuhan Yesus Kristus, apa katanya sejak awal? Tuhan Yesus telah menyampaikan arahan sejak awal kepada bangsa ini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 4-5. Karena apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Markus 8 ayat 36. Sejak awal, Tuhan Yesus memanggil umat Indonesia untuk tidak silau pada pencitraan, tapi meneliti buah dari setiap pemimpin. Yesus berseru, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayat 17. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Ia menangis atas penderitaan rakyat, dan ia memanggil para muridnya bangkit, berbicara, berdoa, dan bertindak. 8. Seruan bagi Indonesia. Ini bukan saat untuk berdiam diri. Bukan saat untuk menikmati kenyamanan palsu di tengah bangsa yang dikutuk oleh perjanjian gelap. Sekarang adalah waktu untuk bertobat, berdoa, membongkar kebusukan, membela yang lemah. Yesus Kristus, Tuhan dan Raja segala raja, tidak akan tinggal diam. Tapi ia sedang menunggu umatnya berseru. Ia berkata, jika umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Tuhan, pulihkan Indonesia, bebaskan dari segala ikatan gelap, dan jadikan bangsa ini alat kemuliaan-Mu. Amin.